Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast bersama aku Hadrami Isbragi dan co-host kita Wawan Sutisna. Yeay. Co-host ya? Oke. Berarti Yogi hostnya. Iya lah. Iya, yang punya acara dia. Dia punya acara. Jadi gimana Pak? Siang hari ini Pak? Oh itu. Nggak mati kan Pak lampu? Oh itu lah lagi sintangnya lagi. Atau jangan-jangan kita di prank Pak? Prank. Bilangnya daerah sini mati, daerah sini mati. Tapi ujung-ujungnya ditunggu-tunggu nggak mati-mati. Buat tempat lain ada mati Pak. Paling nanti. Jangan Pak. Jangan malam lah. Biasa malam kan kemarin udah mulai malam. Kemarin udah mulai. Nah, itu. Gimana ya? Jadi hari ini kita ke tamu Pak. Ya. Ya. Kamu udah lama ya kita udah lama. Masuk udah lama enggak ngobrol Oke. banyak tuh Udah udah lama ada kamu, udah lama ada ngobrol panjang. ya pokoknya kawan kita lama ya. Oke. Tapi kalau boleh tahuan, Apa? kita kenalan dulu namanya siapa. Silakan Pak. Oke. Kalau bisa jangan pakai Pak. Oh ini sih Apa? Bang. enggak lah. Mas. Nama aja, nama. Nama. Jadi Kan kalau kenal. Enggak, kalau kita enggak apa-apa Pak tuh ini akrab-akrab gini loh Pak. Oke, siap. Oke, Pak, siapa? Enggak ini enggak sopan-sopan formal enggak. Ini Oke. kebiasaan Yogi. Biasa. Biasa Yogi, karena udah jadi bapak. Betul. Kita jadi bapak. Betul. Kita belum nih, Wan. Itu lah. Oke. OTW lah. Jadi perkenalan dulu ya. Perkenalannya ciri khas saya nih. Oke. Yogi sama Wawan. Jadi Saka 3 di Kabupaten Sintang. Menyeberang sungai menggunakan sampan. Oh, cakep. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Gumiwang. Nantikan saya di Iseng Podcast Yogi dan Wawan. Woi. Agak-agak nih. Betul. Langsung stop. Langsung stop. Oke. Teman-teman atau apa nih kalau sebutannya? Bisa. Bebas lah aman. Bebas ya. Subscriber bisa nggak? Sama. Penonton. Untuk penonton, para penonton gitu ya. Nama saya Muhammad Agung Miwang. Saya secara pribadi temannya Hadrami Suprayogi dan saudara Wawan Sutrisna. Oh, iya. Nah, betul kan nama lengkapnya kan? Betul. Saya secara pribadi kenapa ingat nama Yogi dan Wawan? Karena saya mantan ketua kelas mereka. Oh, iya, betul. Udah mulai main-main jabatan. Udah main jabatan. Oke, siap. Kita maklum lah, kita cuma seksi-seksi. Oke, seksi-seksi. Enggak tahu kan acting. Betul. Murid pada umum. Murid pada umumnya. Jadi kami berkenalan pertama itu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sintang. Betul. Dan ini juga komunikasi. Saya terakhir lihat podcastnya Yogi dan Wawan itu. Saya berkomunikasi ketika podcastnya berlokasi di Min Sintang. Ya. Jadi saya respon, saya lihat ada hal-hal yang menarik bagi saya. Dan terakhir ketemu sama Wawan di salah satu coffee shop. Betul. Itu awalnya Wan. Oke, salah satu coffee shop. Maka di situ kita tindak lanjut untuk hadir di Iseng Podcast. Oke, gitu, Bang Yogi. Kayak gitu ya. Oke, sip. Sekarang kalau boleh tahu nih kesibukan. Oke, Kesibukan gimana nih? sibuk. Kalau kesibukan kata orang tuh nyibuk-nyibukkan diri ya. Nyibuk-nyibuk. Agak-agak. Agak-agak. Waduh, sibuk. Oke. Karena gini, karena nyambung dari podcastnya Iseng sekarang. Kan berapa kali kita jadwalkan nih? Kan cancel terus nih. Oh, iya. Cancel. Jadi nyibukkan diri. Heeh. Nyibukkan diri. Alhamdulillah kegiatan bersama keluarga besar, keluarga inti. Juga ada kegiatan usaha, keluarga. Dan terakhir menjadi wakilnya Yogi, menjadi wakilnya Wawan nih. Nah, alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat menjadi anggota DPRD Kabupaten Sintang. Wakil legislator ya Wan. Legislator. Yang buat apa nih, Wan? Kebijakan. Betul. Oke. Dari Partai Persatuan Pembangunan. Iya. Oke, sip itu Yogi. Kesibukan. Berarti udah mau ini ya legislator ya. Legislator. Tapi kalau boleh tahu awal mula kau gabung gimana sih? Oke. Kadang kan aku nggak tahu nih, awam nih, berdua nih awam nih. Oke. Nggak tahu. Bingung nih. Kadang kan ada alur-alur yang mana sama ini kan yang tertarik ke terjun situ kan kadang udah Udah cun duluan kadang. itu lah. Jangan cun duluan. Nah, itu lah. Ah. Itu lah. Jangan cun duluan. Kalau masalah cun sebenarnya yang lebih tidak cun tuh Yogi.
Karena di luar Nurul nih Yogi nih. Iya, Nah, benar. tiba-tiba ngasih undangan. Oh iya. Ya, tiba-tiba ngasih undangan, wih, ndak cun Yogi ini kan. Iya, Oke, itu betul. di luar konteks lah ya. Heeh. Jadi kalau di dunia politik nih, Pak Yogi dan Pak Wawan, sebenarnya di lingkungan keluarga udah aktif berpolitik mungkin dari Orde Baru. Dari Orde Baru. Jadi nama kakek saya itu Haji Sahbaldin. Di salah satu pendiri Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Sintang. Oh, perwakilan Sintang tuh beliau yang dirikan tuh. Nah, sebelum juga partainya. Partainya. Partai Persatuan Pembangunan Sintang, salah satu pendiri di Kabupaten Sintang, itu kakek saya, Haji Sahbaldin. Ya, partainya Bang Yogi, Iya, bukan kabupatennya, tapi Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Sintang. perwakilan partainya di sini. Perwakilan partainya di sini itu kakek saya Haji Sahbaldin bin Haji Tahir. Setelah itu dilanjutkan juga karena di ruang lingkup kita sudah berkecimpung di dunia politik, alhamdulillah dilanjutkan oleh orang tua saya. Nah, jadi kalau saya di lingkungan keluarga manggil orang tua bapak itu bukan bapak, bukan bapak, tapi ama. Ama dong. Ama itu bahasa daerah kita di Air Pino, Kota Baru, Sokan, Sayan di daerah Melawi itu ama itu berarti bapak. Nah, ama. Jadi ama juga berkecimpung di dunia politik, juga pernah kakek, bapak pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Partai Persatuan Pembangunan, dan saya salah satu yang melanjutkan. Tapi tidak estafet doh. Tidak setelah Kepotong. potong. Pernah vakum juga orang tua di dunia politik masuk kegiatan usaha. Nah, pernah vakum. Jadi nggak langsung misalnya dari tahun sekian langsung periode selanjutnya saya enggak. Iya, yang kakek kan. Kakek, bapak sempat vakum, melanjutkan lagi. Di 2024 saya nyalon dan tetap di Partai Persatuan Pembangunan. Jadi 3 generasi di satu partai. Oh, satu partai. 3 generasi satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Alhamdulillah di 2024 kemarin ikut berkompetisi menjadi calon legislatif dan alhamdulillah terpilih. Jadi sebenarnya kata Bang Wawan tadi kenapa terjun, karena salah satu pengaruh itu di ruang lingkup keluarga. Jadi ruang lingkup keluarga tuh Pak Yogi. Jadi banyak yang di dunia politik. Jadi itu juga yang membuat saya tertarik, dan sebelum masuk partai, karena juga aktif di kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan. Jadi tertarik untuk setidaknya bukan hanya ruang lingkup keluarga nih yang menerima atau istilahnya impact daripada saya, tapi bagaimana secara luas masyarakat juga merasakan nih impact daripada saya, dampak saya di posisi itu, gitu Pak Yogi. Oke, berarti ada peran keluarga ya? Sangat besar. Peran keluarga. Sangat besar. Kemudian memicu, aku pengen berkontribusi lah gitu. Iya, betul. Biar masyarakat tuh juga merasakan dampaknya. Betul. Secara umum lah ya. Secara umum. Secara umum. Oke. Kemudian udah jadi legislator, bla 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 bla. Coba cerita gimana kalau kau tuh awal-awal merintis nyalon. Merintis nyalon. Waktu itu prosesnya gimana dari kau daftar, dari kau proses kayak pemilihan orang-orangnya siapa yang maju nih? Kan banyak nih orang ini. Oke, betul. Nah, awalnya tuh gimana gitu? Ingat para penonton, ya. Ini bukan kampanye ya. Bukan. Kan udah lewat. Oke, kita lewat ya. Ini prosesnya. Menceritakan pengalamannya. Hati-hati nih, karena nih istilahnya Yogi sama Wawan nih masih independen nih. Iya, masih independen. Jadi alhamdulillah diajak sama salah satu ketua partai P3 saat itu Pak Gulam Rajik. Sekarang Pak Gulam Rajik jadi anggota DPRD provinsi dari P3. Nah, jadi beliau sebagai ketua pada saat itu periode selanjutnya mengajak saya untuk bergabung di Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menjadi sekretaris partai tingkat DPC, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sintang. Di situ saya menjabat sebagai sekretaris. Setelah sekretaris dalam proses itu tahun 2020. Jadi secara legalitas 2020 masuk di P3 dan menduduki jabatan sekretaris. Di situ saya berproses belajar bagaimana tentang mengelola partai, bagaimana secara umum juga bermasyarakat, dan bagaimana karena kita kan sebagai wakil rakyat nih dalam pemilihan pasti mencari suara nih. Nah, bagaimana kita mencari simpati, bagaimana kita juga untuk perolehan suara, tapi dalam keadaan tetap pada koridor rule of the game, istilahnya gitu.
Jadi setelah prosesnya 2020 sebagai sekretaris, saya masuk di tahun 2023 itu dalam proses daftar calon sementara. Daftar calon sementara untuk menjadi anggota legislatif dari Partai P3 daerah pemilihan Sintang 1. Sintang 1, Kecamatan Sintang aja, Bang Wawan. Kecamatan Sintang aja. Dia 13 desa, 16 kelurahan. Jadi kita di Kecamatan Sintang itu ada 29 kelurahan dan desa. Nah, jadi kalau nggak salah pada saat itu daftar pemilih kita di 2024 itu 56.478 Kecamatan. Suruh Kecamatan Sintang. Alhamdulillah prosesnya berjalan dinamis lah ya. Dinamis, saya merekrut juga dari nomor 2 sampai 7 karena saya alhamdulillah dapat nomor 1. Di situ saya bagaimana membangun komunikasi dengan sesama caleg di internal dan juga bagaimana membangun komunikasi dengan tim ses, dengan partai, dan juga bagaimana mencari simpati. Dan alhamdulillah pada proses singkat cerita 2024 itu saya mendapat suara 1907 secara pribadi. 1907 dan secara partai itu kita mendapati suara 5044 dan itu di ranking ketiga. Kolektif ya, 5044 itu di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Yang nomor 2 itu Gerindra. Ketiganya baru kita. Totalnya di Kecamatan Sintang, daerah pemilihan Sintang 1 itu ada 7 anggota legislatif. 7. Dari kalau nggak salah tuh caleg tuh 109 caleg, Om Yogi. Caleg dari beberapa partai itu totalnya 109. Semua tuh. Yang terpilih 7. Berlomba-lomba tuh. Gimana tuh? Oke. Gimana tuh? Oke. Tapi kalau kamu lihat istilahnya kan tadi tiba-tiba berarti nggak ada proses ini kah? Proses kayak nih dipetakan kau harus masuk sini, kau ke sini gitu. Ada nggak? Ada. Kau masuk sini. Ya. Karena kan orang sini istilahnya. Betul. Orang tahu kau bisa maju gitu. Betul. Jadi di dalam nomor 1 sampai 7 di Partai Persatuan Bangunan itu, daerah pemilihan Sintang 1, saya menempatkan caleg itu tidak ada yang satu wilayah daerah sama. Nah, misalnya nih saya nih di domisili di Desa Sungayana. Nah, nomor 2 saya itu di desa ini. Nah, kelurahan ini. Dan dalam satu partai itu tidak ada di wilayah titik daerah yang sama. Nah, jadi itu pemetaannya tuh Yogi. Nah, itu secara kepartaian untuk kita mendapatkan potensial suara yang besar. Nah, tapi kalau secara pribadi saya ada matematikanya juga. Kita 29 kelurahan dan desa ketika pemilu itu total TPS itu 236. 234 itu di lingkungan masyarakat, 2 TPS itu di lapas. Jadi kan ada hitung-hitungannya tuh target-target suara dan bagaimana memperoleh suara itu. Prosesnya masih ada pemetaan. Pasti ada pemetaan. Kemudian waktu pas kemarin pencalonan tuh ada hal unik nggak? Yang unik, yang berkesan gitu, kan, yang dapat gitu. Kan pasti pas lagi kampanye tuh ada aja yang hal-hal yang kayak unik, aneh apa gitu. Banyak unik, aneh. Apa bahasa itu? Awkward ya. Awkward juga banyak. Jadi unik, aneh, awkward juga banyak. Dan permintaan masyarakat itu tidak bisa disamaratakan. Beragam-ragam tuh. Misalnya Bang Yogi minta ini. Dalam wilayah yang sama Bang Wawan bukan beda lagi. Dalam yang sama tuh beda. Jadi kalau dalam hal unik banyak. Yang paling gini lah kayak paling diingat, aduh ngapa bukan aduh sih, kayak ngapa minta gini kayak minum dulu ya. Boleh gini kayak kan aspirasi nih. Pak saya gini loh, Pak saya minta untuk jalan, oke. Betul. Pak saya minta jalan kan umum lah. Aliran ininya, selokannya dibetulkan, oke. Kan kayak kok malah minta? Lu malah minta ini. Ada ya, tapi kita enggak menunjukkan aktor ya. Enggak. Kayak ingat ini. Oke, ada ibu-ibu waktu itu. Ini mohon maaf ya. Ada ibu-ibu saat itu. Dia bilang gini,
Nah, kalau udah jadi dewan, padahal saya tuh ketika itu dalam kegiatan kampanye biasa, biasa dialog sama masyarakat, sama calon pemilih, dan dalam proses itu ada yang misalnya minta untuk apa peralatan rumah kadang-kadang ada. Peralatan rumah kadang-kadang ada ibu-ibu tuh. Peralatan rumah misalnya di perabotan ada, perabotannya ada. Tapi enggak disampaikan enggak secara umum tuh. Kayak face to face. Face to face, minta. Pak, minta ini Pak. Gitu. Begitu ada. Pak, minta ini ya. Peralatan rumah ada. Dan yang kedua ada tuh. Jadi kalau udah caleg, udah selesai proses itu, udah jadi ya, nikahkan anak saya ya katanya. Waduh. Nikah sama anak saya apa nikahkan anak saya? Nikah dengan anak saya gitu. Dengan dijodohi. Oh, dijodohi. Saya agak waduh. Ya kan. Kan kenal kan. Kan waduh kok enggak kenal tapi kok semudah itu. Ya, cuman ya mungkin Unik lah tuh menurut unik ya. Kaget. Jadi Kaget kan? Kaget banget gitu. Kejut. Jadi hal-hal unik tuh banyak. Habis itu yang menawarkan untuk hal-hal yang unik juga banyak. Jadi itu Menawarkan untuk hal-hal yang unik. jadi misalnya melakukan ritual-ritual tertentu, itu banyak juga. Tapi ya kita dua sih kalau menurut saya ketika dalam proses itu yang benar itu ikhtiar sama tawakal. Iya, itu. Nah itu penting. Berarti beberapa hal tadi, salah satunya adalah minta peralatan rumah tangga ya. Lebih kayak minta pribadi ya. Pribadi Ya, untuk maslahatan umat gitu. Lucu emang keluarga lu. Oke, ambil tisu ya. Oke, Ini agak panas nih diskusinya ya. Oke, Panas bisa. sama emang cuaca. Emang cuaca panas, Bang. Oh, sudah panas. Oke. Tapi kan itu kan udah selesai kan segala macam. Kemudian terpilihlah. Ya. Nah, setelah terpilih itu kalau boleh tahu, karena kan kita taunya kan kita berdua yang awam, taunya dinamika atau realitanya itu di DPR yang pusat, DPR RI maksudnya. DPR RI. Karena kan kelihatan karena sering diekspos kan. Iya, betul. Nah, kalau di daerah tuh katanya ada yang berbeda. Entah dari segi koalisi segala macam, untuk lobby-lobbyan segala macam itu beda. Nah, kalau dari kau kan udah masuk nih. Kalau kau sebutkan mungkin secara simpel, secara gampangnya tuh gimana dinamika atau kerja di DPRD, terutama di kabupaten. Karena kan berbeda banget, mungkin jauh beda sama pusat. Itu gimana lebih rapat sih, kayak mungkin lebih ke arah kebijakannya gimana, hasil yang dihasilkan itu apa. Oke. Nah itu yang kita pengen tahu gitu. Oke, kalau yang di perbedaan antara DPRD kabupaten, kota, DPRD provinsi dan DPR RI secara eksplisit kan misalnya di DPRD kabupaten. Sebenarnya rata-rata anggota DPRD kabupaten itu lebih dia menyentuh ke masyarakat tuh Bang Yogi. Jadi karena selain daripada kantornya mudah diakses, kantornya mudah diakses dan bagaimana anggota DPRD itu langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kalau DPRD provinsi kan ada daerah pemilihannya masing-masing tuh. Kembali lagi wilayahnya juga cukup jauh dari lingkungan masyarakat karena di kabupaten, dan begitu juga dengan di DPR RI. Tapi secara umum tugas kewenangannya hampir sama. Karena kan legislatif terkait dengan budgeting, anggaran, terkait dengan pengawasan, dan terakhir terkait dengan pembuatan undang-undang atau peraturan. Jadi kan mitranya pemerintah. Tapi kalau saya melihat memang yang paling terasa itu bagaimana langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi istilahnya mohon maaf sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat ketika ada misalnya masyarakat yang kawinan, kita bukan hanya sebagai tamu undangan tuh, tapi lebih kepada panitia, ngumpul-ngumpulnya gitu. Habis itu mungkin ada kerabat atau tim atau siapapun yang misalnya ada keluarganya yang meninggal, itu lebih kita lebih mengenaknya di situ. Tapi secara tugas kewenangannya masih sama lah, tapi lebih kenanya tuh ke interaksi masyarakat. Terjun langsung gitu. Itu yang membuat beda. Kalau dari DPRD kalau dari kota, segi provinsi ya. Terjun langsungnya Ya, terjun langsungnya itu yang berbeda. Kalau untuk produknya? Kalau produknya kan yang pasti kan yang saya bilang tadi 3 hal kan, budgeting,
pengawasan, controlling dengan pembuat undang-undang kan. Itu hampir sama sih. Tapi kebijakannya kan lebih sempit kalau DPRD kabupaten ya terasanya kan ruang lingkup kabupaten. Nah, tapi kalau provinsi. Tapi dalam pembuat kebijakan daripada daerah itu DPRD bersama dengan pemerintah daerah itu pasti meminta rekomendasi dari provinsi. Provinsi juga kita secara kabupaten dengan pusat. Jadi agar tidak ada berbenturan terkait dengan kebijakan. Ketika kita ingin mengeluarkan produk terkait dengan peraturan daerah, itu harus juga kita melihat bagaimana peraturan provinsi dan bagaimana peraturan tumpang tindih dah. ya tumpang tindih nah itu tetap connect lah, tetap nyambung. Kalau untuk dinamika di itu di dalam Dinamika di dalam misalnya kayak mungkin kita lihat Mm. bupati kita kan koalisi beda nih. Ya betul. Beda kan? Betul, Beda betul. kemarin kan? Beda. Ah, itu tanggapannya gimana? Maksudnya Ya. kayak koalisi DPRD Ya. sendiri mayoritasnya apakah yang menang kemarin? Yang menang maksudnya menang bupati Ya. atau menang sendiri istilahnya? Oke. Posisi lah, kasarnya. Kalau dalam hal itu Kemarin tuh. sebenarnya kan anggota-anggota DPRD walaupun mereka itu koalisi yang menang ya. Koalisi yang menang, yang Tapi, menang bupati berarti ya. tapi alhamdulillah rekan-rekan dari anggota DPRD yang koalisi menang juga tetap menjadi dirinya tuh sebagai anggota DPRD Pak Yogi. Ya, sebagai controlling pengawasan bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahan itu tetap sebagai controlling. Tetapi seperti juga Bang Yogi katakan tadi, bagaimana pusat, karena kita ngeliat pusat nih pemerintahan, dan itu juga di tingkat daerah tingkat 2 kabupaten tetap dinamis juga. Nah, tetap dinamis. Bagaimana dengan kita? Tapi yang saya lihat bahwa di dalam pemerintahan Bupati sekarang Pak Bala sama Pak Roni, karena beliau berdua itu mantan anggota legislatif juga, nah, jadi dengan rekan-rekan legislatif juga cair, dinamis. Bagaimana peraturan yang akan dihasilkan itu juga membuat kita juga enak komunikasi. Jadi tidak ada istilahnya itu koalisi non koalisi, pemenang dan kalah. Dalam proses kita berdemokrasi mungkin biasa ya, tapi dalam hal kita menjalankan tugas dan kewenangan kita, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada perbedaan. Sampai ini tidak ada perbedaan yang cukup complang ya, tidak ada. Itu cukup. Kalau memang ada perbedaan tapi dikit-dikit gitu. Eh, Untuk ngawasin istilahnya. kalau saya lihat sih Enggak terlalu. tidak terlalu, karena alhamdulillah lebih kepada itu saya bilang tadi, ketika proses pilkada sudah selesai, rekan-rekan anggota DPRD tetap menjalankan fungsi dan kewenangan. Dan saya kan saya mulai dari P3 itu hanya saya sendiri Bang Yogi. Jadi kalau bahasa tuh single factor, Ya sendiri. Udah DPRD sendiri. Saya P3 sendiri. sendiri, saya sendiri. Jadi Nggak Bang ada Yogi, kawan. Nggak ada kawan. nggak ada kawan. Anak baru. Anak Anak baru nih. Selain tidak ada kawan, anak baru. Anak baru juga. Anak baru. Anak Tapi baru. alhamdulillah rekan-rekan anggota DPRD yang senior, bahkan akan ada yang kalau nggak salah 4-5 periode kalau nggak salah. Maksimal berapa sih? Nggak ada batasan. Oh, enggak ada batasan. Nggak ada batasan. DPRD enggak ada batasan. Nggak ada batasan. Kirain 2 loh. Nggak ada batasan. Kalau bupati baru 2. Kalau bupati baru 2, kalau gubernur secara jabatan eksekutif, secara politik itu 2 periode. Sama. Tapi kalau DPR tidak ada. Bisa. Jadi di Sintang itu Oke. ada 2 orang itu yang Yang lama. 4 periode. Tapi alhamdulillah, yang kata Bang Yogi, wah anak baru nih, anak baru, nggak ada kawan nih. Kawan nih. Tapi alhamdulillah mereka merangkul. Oh, yang Merangkul bagaimana cara menciptakan produk-produk peraturan, mereka mengajarkan, dan bagaimana. Dan saya bergabungnya sama Partai Amanat Nasional. Jadi fraksi namanya itu Fraksi Amanat Persatuan, gabungan. 2 partai. 2 partai. 2 partai. Jadi 3 kursi dari PAN, 1 kursi dari P3, jadi 4 kursi. Kita dalam satu fraksi itu wajibnya di DPRD Kabupaten Sintang itu 4 kursi, Bang Wawan. Pasti karena total anggota DPRD Kabupaten Sintang itu 40. Jadi saya gabung sama PAN, jadi 4 kursi kita. Dan jabatan saya ini enggak apa-apa ya bilang jabatan ya. Enggak apa-apa. Aman. Jabatan di fraksi itu sebagai sekretaris. Sekretaris. Alhamdulillah saya dan ini sekalian bilang nih, alhamdulillah saya di Komisi B. Itu membidangi tentang pembangunan daerah. Komisi B. Ada berapa komisi di DPR? 4 D. 4. 4 komisi, komisi A, B, C dan D.
Komisi A itu tentang pemerintahan dan hukum, Komisi B tentang pembangunan daerah, Komisi C itu tentang pelayanan publik termasuk dengan kesehatan. Nah, Bang Yogi kan di dunia kesehatan nih, nah, dunia pendidikan, dan terakhir itu Komisi D kalau nggak salah tentang investasi perkebunan dan lain-lain gitu, pengembangan. 4 komisi. Kalau mulai tahu yang tadi kan gua masuk komisi B, pembangunan. Produk yang paling spesifik apa? Terkait Yang dan- baru nih, baru-baru Oke, ini. yang Yang kalau paling spesifik. Oke, kalau itu dipisahkan lagi Bang Yogi. Ah. Jadi bukan dalam hal komisi mengeluarkan, tapi nanti ketika ada pengajuan usulan dari usulan. eksekutif, kita nanti ada yang namanya pembentukan pansus, panitia khusus. Nah, jadi panitia khusus, dan sekarang sedang dalam produk itu kan berpengaruh juga nih, sekarang kita di Kabupaten Sintang itu terkena pemangkasan itu 300 sensitif? Nah, 388 miliar Bang Wawan. 388 Dari miliar. APBD totalnya berapa awalnya? Nah, 2 triliun lebih. 2T kan? 2 T lebih. potong 2,2 kalau nggak salah ya. 2,2. 2,2 itu potong jadi 1,8 atau 1,9 saya nggak salah. 9, 1,9 ya. Ya, nah, jadi pemotongan itu 388 miliar. Dan yang kata Bang Yogi tadi terkait dengan produk yang spesifik sedang kita perjuangkan itu bukan terkait di komisi tapi lebih pada pansus. Itu tentang bagaimana kita meningkatkan pendapatan asli daerah kita Bang Yogi. Oke. PAD. PAD ya. PAD. Jadi bagaimana kita meningkatkan PAD, itu juga bagaimana kita mengkombinasikannya dengan sekarang lagi pertumbuhan sawit. Oke. Nah, pertumbuhan sawit itu bagaimana daerah secara khusus bagaimana nih kita dapat keuntungan dari itu secara resmi. Betul. Jadi itu yang lagi kita istilahnya prioritaskan dan utamakan. Itu bukan dari komisi tapi dari kolektif semua. pansus. Pansus. Oke. Khusus. Jadi gitu Bang Yogi. Oke, kalau kan yang kan dipotong kan kemarin kan Iya, APBD kan semua daerah dipotong. Kalau daerah potong Efisiensi. efisiensi. Tapi kemarin itu ada yang berusaha untuk ayolah Pak Norsan waktu itu ya. Bilang gubernur kita bilang katanya, cobalah di dana yang sekian persen ini dibalikkan lagi ke daerah gitu loh. Oke. Kayak kan dana transfer untuk yang kayak apa kasarnya tuh ya. Investasi di daerah tuh dibalikkan lagi ke ini, ke pusat. Dana bagi hasil kan? Dana bagi hasil, dana bagi hasil. Dana bagi Enggak kasar lah, masih lembut lah itu. kan, Masih lembut dari lah. bagi hasil tuh Oke. lebih banyak dibalikkan ke pusat, ke daerahnya dikit. Nah itu yang diminta. Ini kalau salah mungkin bisa dikoreksi ya. Diminta Pak Norsan buat, ayolah balikan lagi sedikit. Pak Norsan apa Pak Bu yang Maluku Utara tuh? Pak Norsan juga ada ngomong Ada kan ngomong kan? tentang ada beberapa daerah itu kan yang apa Yang namanya? udah ngap-ngap lah. Ngap-ngap. Terutama tetangga kita. Tetangga kita. Siapa Tetangga tuh? kita. Lawi. Oke. Benar bukan tetangga kita, saudara tua kita. tua. Karena kan pemecahan. Pecahan. Kalau saya melihat Pak Norsan lebih kepada curhat sih kalau saya. Curhat dengan pemerintah pusat, dan itu salah satu apa namanya ya, usaha lah. Usaha daripada Pak Norsan selain meningkatkan PAD dengan cara provinsi. Saya rasa untuk curhat ke nasional tuh ini loh yang dirasakan oleh daerah. Betul. Tentang bagaimana kalau bisa dikembalikan lagi. Kasarnya kan kayak daerah kita ini luas sekali. Luas banget. Tapi APBD provinsi cuman berapa T misalkan. Ya. Sementara yang kayak di Jawa Barat Mm-mm. yang luasnya cuman seberapa Ya, bisa 2-3 kali lipatnya. oke. Tapi kan memang itu kan pengaruh dari populasi, Pak. Iya. Populasi kita mah kecil Iya. dibanding Jawa Barat. Selain populasi, kalau menurut saya kan Jawa Barat itu kan pendapatan asli daerah juga besar Bang Yogi. Pendapatan asli daerah, dan Jawa Barat itu kan apa namanya provinsi wisata ya. Jadi potensi wisatanya juga bisa dikembangkan, dan itu yang membuat kita. Tapi kalau menurut saya bisa ditirulah dalam hal kegiatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Mungkin Jawa Barat bisa kita tiru dalam misal apa nih yang menjadi potensi dari wilayah kita, bukan hanya terkait dengan pertambangan, bukan hanya terkait dengan misalnya perkebunan, tapi bagaimana potensi wisata juga bisa income nih di daerah kita. Tapi yang kata Bang Yogi tadi sebenarnya enggak kasar lah. Nah, cuman Bang Yogi nampaknya takut-takut nih. Bukan. Ini bingung untuk jelasinnya itu gimana. Oke. Menyebutnya. Kalau saya lihat nih Masih. Pak Norsan lebih kepada curhat dengan pemerintah pusat, dan
semoga lah curhatan itu bisa didengar. Didengar sih mungkin pasti. Dengar. Dieksekusi juga tahu. Gitu. Dengar ya? Oke. Oh, iya, iya. Dengar sih pasti. Dengar pasti. Nah, eksekusi ini belum Eksekusi tahu. belum tahu nih kapan nih. Aduh. Oke, gitu. Karena kan nggak mungkin cuma dari satu daerah tuh kan. Ya, banyak daerah juga mengeluhkan hal sama gitu.